Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bersedia menunggu untuk mendengarkan putusan yang sebenarnya sudah kita duga ya. Cuma memang yang jadi masalah adalah satu nanti akan dilengkapi oleh ahli yang kami hadirkan, Mas Didit. Ini putusannya sebenarnya tidak dapat diterima atau ditolak ya. Karena sama sekali tidak dipertimbangkan pembuktian yang sudah kita jalani, kita lakukan. Ya, tetapi lagi-lagi mempermasalahkan dua hal. Pertama, timing pengajuan yang katanya menyalahgunakan prosedur. Harusnya rentang waktu pengajuannya itu November. 7 November ketika Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka, juga Dr. Viva, sampai kemudian berkas dinyatakan P21. P21-nya nggak jelas tanggal berapa. Iya. Tanggal 30 Maret lah, anggapnya begitu ya. 30 April. 30 April. Nah, rentang itu. Yang kedua adalah setelah kasus dilimpahkan, maka sesungguhnya tidak boleh lagi mengajukan pra peradilan. Jadi pendapat hakim adalah bahwa kalau misalnya kasusnya itu sudah dilimpahkan dalam hal ini tanggal 23 Juni dalam kasus konkret Mas Roy dan Dr. Viva, maka pasca 23 Juni tidak bisa lagi diajukan pra peradilan. Itu putusan dari hakim. Pendapat. Ya, bukan kita hargai amar putusannya, tetapi pendapat hakim ya, rasio hakim, rasio desidendinya tentu bisa kita persoalkan. Nah, yang patut kita persoalkan itu adalah secara diametral bertentangan dengan pasal 163 ayat 1 huruf G yang berbunyi, biar tidak salah saya bacakan ya. Di sini dikatakan 163 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa putusan pra peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya, kalau kita bicara yang namanya penyidikan itu, ya kan, selesai, completed, ya, ini dikatakan dalam tahap penuntutan pun masih bisa diajukan pra peradilan. Bagaimana hakim kemudian berpandangan bahwa time frame mengajukan pra peradilan itu adalah pada saat seharusnya katanya pada saat ditetapkan sebagai tersangka sampai kemudian selesainya tahap penyidikan. Nah, dalam kasus ini ya hampir tidak ada yang namanya proses di kejaksaan, karena ketika pelimpahan tahap 2 pada tanggal 22 Juni, pada tanggal 23 sudah ada pelimpahan. Bahkan kita sudah mendapatkan pada waktu itu surat dakwaan. Karena itu menurut saya ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya, mudah-mudahan nanti kita pertimbangkan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra peradilan ini? Apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal, dan jangan lupa ini baru putusannya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Karena antara hakimnya Dr. Viva dan hakim Mas Roy berbeda. Hakim Dr. Viva mendasarkan pada SEMA mengatakan NO putusan tidak dapat diterima. Gitu ya kemarin ya. Kalau sekarang ditolak. Padahal kita mengatakan ditolaknya di mana? Kalau dia mendasarkan pada time frame dan mendasarkan kepada pelimpahan yang guidance-nya adalah SEMA, maka sesungguhnya pokok perkara yang sudah kita periksa itu tidak berjalan sama sekali. Kita tahu bahwa proses kemarin kita mengajukan dua ahli, ya, Mas Didit dan Pak Rio, dan mereka sama sekali tidak mengajukan baik saksi maupun ahli. Artinya kalau kita bicara tentang kecukupan minimal 2 alat bukti, mereka tidak bisa buktikan. Mereka hanya menyampaikan bukti surat saja, satu jenis alat bukti saja. Sementara kita paling tidak selain surat kita ajukan juga ahli. Nah, karena itu ini saya kira patut kita persoalkan baik ke MK, bisa juga ke KY barangkali ya. Ini bukan bentuk intimidasi, tetapi ini sekedar mempertanyakan apakah begini governance pra peradilan itu. Apalagi ada SEMA yang sudah mengguidance bahwa
setelah pelimpahan pra peradilan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan ini merusak independensi judiciary. Jadi sekalipun ketua Mahkamah Agung tidak boleh mengintervensi putusan seorang hakim, karena putusan itu adalah mahkota seorang hakim. Kehormatan hakim ada di independensi dalam membuat putusan. Nah, selanjutnya kami ingin memberikan kesempatan kepada ahli kami, Mas Budi Wijayanto, untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali perlu disampaikan terkait dengan pembelajaran penting dalam hal pra peradilan. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Jadi saya agak kaget juga, ternyata hakim yang diperapit kita, ternyata dia bertahan dengan pendapat dia dan tidak mendasarkan pada SEMA. Karena kita tahu, maaf ngomong, kalau mendasarkan pada SEMA, itu akan terlihat sangat lucu. Ya, lucu banget. Kan? Karena apa? SEMA itu tabrakannya udah keras sekali. Dan pada akhirnya, di poin ketiga, jadi kalau sudah di tahap penuntutan, maka putusannya harus NO, tidak dapat diterima. Jadi kok ada ya Mahkamah Agung mengatur putusan hakim? Dan yang nggak tahu putusannya yang di Dr. Tipa ngikutin SEMA itu. Ya kan itu, ya kan? Yang ini separuh ngikutin. Yang ini separuh, dia juga sadar itu lucu banget. Jadi dia mau bertahan pada putusan dia waktu di pertimbangannya dia menolak uang badan. Tetap aja menolak, nggak berani. Jadi kita udah tahu, coba dia berani saja sedikit, apa salahnya? Sudah melalui proses pemeriksaan persidangan. Mau dibilang kita mau ngulur-ngulur waktu, mau apapun, ya sudah, pertimbangkan dong. Ya, kan sudah dilalui. Ngapain lagi? Dia yang justru sekarang begini mempermainkan. Kepastian hukum tidak hanya di perkara pidana pokok, kepastian hukum juga bisa diperoleh di pra peradilan. Ya. Apalagi keadilannya, ya kita kan melihat putusan ini juga mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, bukan demi kepastian hukum. Di sini juga pengadilan, bukan lembaga pemastian hukum, ya. Jadi jelas keadilan yang harus duluan. Nah, nggak dipertimbangkan sama sekali. Terus dibilang menolak. Katanya juga waktu itu dia bilang nggak ada putusan pra peradilan yang tidak dapat diterima. Buktinya tetap aja Mahkamah Agung juga menyuruh begitu. Ya. Dan putusan hakim yang ini sebelumnya yang pada ganti rugi juga tidak dapat diterima. Jadi kan udah rancu itu namanya. Pertimbangan hukumnya, pendapat hukumnya. Ya, saya menyayangkan ini pembuktian bahwa azas negara hukum sudah dilanggar. Ini adalah azas negara kekuasaan. Mau-maunya kekuasaan kalau memutus, ya sayang. Ya tadi seperti Bang Refli bilang, mungkin kita perlu uji pasal 163. Kalau sudah baca penjelasannya adalah cukup jelas, jadi nggak boleh ditafsirkan. Kalau tadi ditafsirkan, itu nggak boleh itu. Tadi saya dengar itu, ya ditafsirkan. Pasal 163 ayat 1 ditafsirkan bahwa ini harusnya sebelum jadi terdakwa. Kalau jadi terdakwa itu belum, ya, karena belum dibacakan surat dakwaan, kecuali sudah dibacakan. Ya, nah itu poin penting sekali dan tidak boleh ditafsirkan itu. Karena dia tidak bisa menafsirkan 163 ayat 1 huruf E karena sudah cukup jelas. Ya, demikian kalau saya. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi gini ya, biar kita paham ya, sudah. Jadi gini, apa yang kita mohonkan ini adalah mostly soal upaya paksa. Upaya paksa itu ada 9 jenis, ya. Bisa dilihat di apa? Pasal berapa? Pasal 89. Pasal 8. Dan kemudian yang paling penting adalah pasal 163. Kalau kita baca pasal 163 itu sesungguhnya tidak ada yang seperti dikatakan oleh hakim, ya. Pasal 163 ayat 1 kita bacakan biar kita fair, ya. Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut. Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Oke. Selama ini sudah dipatuhi. Kita setelah kita mendaftarkan itu biasanya hari sidang 3 hari kita sudah tahu hari sidangnya.
Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dan pasal 162, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik atau penuntut umum. Ini sudah dilakukan ya. Kemudian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Kita tahu bahwa 7 hari dalam prakteknya jadi 7 hari kerja, ya, bukan 7 hari pure ya. Padahal harusnya 7 hari ya 7 hari kalender. Tapi sudahlah kita terima ini sebagai sebuah 7 hari kerja. Karena penjelasannya cukup jelas soalnya. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali persidangan, pemeriksaan pra peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. Tidak hanya termohon tapi juga turut termohon, ya, diartikan. Dan kita tahu bahwa sidang ini dilanjutkan tanpa kehadiran turut termohon dalam sidang sebelumnya, yang ketiga. Jadi sudah ada presidennya, sudah benar. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Sudah dihormati, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy sudah dihormati haknya untuk mengajukan pra peradilan. Tetapi yang jadi masalah adalah pasal ini ditafsirkan bahwa ketika sudah dilimpahkan, maka kalau ada pra peradilan harus diputus dengan NO atau dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya, secara teoritis permohonan kami keempat nanti, kelima, yang sudah kami ajukan dan rugi kami perbaiki, ada turut permohonnya Menteri Keuangan, itu potensial untuk dinyatakan tidak dapat diterima dong jadinya. Padahal itu adalah upaya lanjutan setelah penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan itu dikabulkan permohonannya. Jadi ada masalah di situ. Kemudian F, dalam hal putusan pra peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah. Hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Ini terpisah ya. Tapi kami tidak mengajukan rehabilitasi ya. Jadi tidak kami minta ajukan, tapi yang kita ajukan ganti rugi. Nah, yang paling fatal ini adalah huruf G, bahwa putusan pra peradilan pada tahap penyidikan, ya, ini sudah tahap penuntutan sekarang. Tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi ketika kemudian dalam tahap di dalam penuntutan juga bisa dimintakan. Jadi bukan dalam tahap penyidikan. Jadi kalau hakim tadi mengatakan bahwa seharusnya diajukan time frame-nya dalam proses penyidikan, mulai ditetapkan sebagai tersangka tanggal 7 November sampai kemudian tanggal 30 April ketika dinyatakan P21, maka ini bertentangan dengan pasal ini. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian posisinya pemeriksaan di dalam oleh jaksa penuntut umum itu diartikan sebelum pelimpahan, ya kan? Maka sekali lagi itu adalah tafsir yang tidak jelas di dalam, yang tidak ada kalimatnya di dalam sini. Nah, karena itu menurut saya untuk menghapus keraguan-raguan, memang baiknya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang disahkan menyatakan pasal ini sebagai berikut, bukan oleh surat edaran Mahkamah Agung. SEMA itu tidak berhak, apalagi SEMA itu selain di bawah undang-undang, dia juga kuasi regulasi, kuasi peraturan. Ya, jadi SEMA itu surat edaran yang sifatnya internal sesungguhnya, harusnya tidak berlaku secara eksternal mengikat Mas Roy dan kawan-kawan. Ya, karena itu misalnya Mas Roy mau mengajukan pra peradilan dikatakan sudah ada SEMA, wah itu nggak benar. SEMA tidak mengikat Mas Roy. Tetapi memang masalahnya dalam sejarah hakim lebih takut dengan SEMA daripada konstitusi, itu masalahnya. Ya, karena konstitusi mengatakan pra peradilan ini kawan-kawan ini untuk mengecek ya tindakan hukum yang dilakukan oleh baik penyidik maupun penuntut. Nah, apa yang dicek? Dicek adalah bagaimana dia melakukan proses hukum, apakah sesuai atau tidak dengan undang-undang, apakah melanggar hak asasi manusia atau tidak. Karena itu pra peradilan sesungguhnya adalah instrumen hak asasi manusia dari tersangka setidaknya untuk mengecek perilaku atau tindakan negara dalam melakukan proses hukum terhadap dirinya. Sehingga kalau ada pembatasan terhadap instrumen itu, maka pembatasan tersebut hanya boleh ada di undang-undang, tidak boleh di peraturan di bawah undang-undang.
Karena ini adalah pembatasan upaya warga negara untuk mencari keadilan dengan instrumen hukum yang disediakan oleh undang-undang. Karena itu tidak boleh dibatasi oleh peraturan di bawah undang-undang. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, Tristan ada tambahan? Cukup. Ada tambahan yang lain? Oke. Oke, Mas Roy. Oke. Silakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesetiaannya untuk tetap hadir pada putusan pra peradilan yang keempat. Dan jangan lupa, ya, kami tetap mengajukan pra peradilan yang kelima, dan itu nanti akan mulai disidangkan pada tanggal 31 Agustus tahun 2026 minggu depan, ya, gitu. Jadi sudah ada jadwalnya keluar. Nah, soal jadwal ini penting. Kenapa saya bilang soal jadwal? Karena jadwal ini bisa kita umum dalam SIPP, Sistem Informasi Pokok Perkara, ya. Nah, ini yang menjadikan keheranan saya juga dengan para kuasa hukum, karena tadi hakim juga mengatakan status saya sudah berubah menjadi terdakwa. Padahal kita tahu, Pak Refli Harun tadi juga sudah mengatakan status tersangka menjadi terdakwa itu kalau sudah duduk di kursi persidangan dan dakwaan dibacakan. Nah, jadi itu belum terlaksana. Saya belum duduk di ruang sidang pokok perkara, dakwaan belum dibacakan, bahkan jadwal sidang pokok perkaranya pun itu belum muncul dalam surat informasi pokok perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan dari kemarin tersangka karena kita mengajukan pra peradilan. Iya, jadi masih tetap tetap tersangka. Jadi itulah hal yang aneh, ya. Kalau tadi pertimbangannya adalah saya sudah berubah menjadi terdakwa, belum, ya, itu. Dan yang kedua yang penting banget, tadi saya ulangi lagi, bahwa kalau melihat pertimbangan yang ada dari fakta-fakta persidangan, jelas banget tadi yang disampaikan Pak Refli, ya, bahwa bahwa pada saat sidang yang ketiga, ya, gitu, sidang keempat, maaf, itu termohon dan turut termohon itu sebenarnya tidak menggunakan, jadi kebalik tadi, tidak menggunakan haknya itu adalah sebenarnya termohon dan turut termohon, karena mereka tidak menggunakan haknya dalam pra peradilan. Mereka hanya mengadukan surat bukti, itu adalah surat, ya, alat bukti padahal minimal ada 2. Jadi yang namanya ahli mereka tidak bisa menghadirkan, saksi tidak bisa menghadirkan. Nah, ini kok sama sekali malah dibalik, seolah-olah kami yang kemudian tidak menggunakan haknya pada November sampai dengan 30 April waktu itu. Nah, yang penting lagi juga untuk saya sampaikan, mungkin teman-teman juga bertanya kemana beberapa wajah yang biasanya muncul pada press conference, ya. Jadi harus diingat bahwa kami pun juga tim Tokham, ya, teman-teman dari Tokham, ya, itu kuasa hukum saya, saat ini juga sedang mengajukan pra peradilan untuk sahabat kita yang ada di Banjarmasin, ya, untuk Babe Aldo. Yang berangkat ke sana ada Pak Gafur Sangaji, ada Pak Yasena, dan juga ada Bu Soraya. Nah, jadi kalau dilihat nanti, soalnya ada tuh termul yang sukanya bikin hoax, ya, gitu. Roy Suryo sudah ditinggal kuasa hukumnya, ya. Katanya orang itu filsafat, ya, gitu. Tapi filsafat itu kan biasanya kan dia pikir, filsafat itu kan banyak berpikir, tapi mungkin dia pikir dia pintar, gitu, ya, gitu. Jadi udah habis semuanya itu. Ngomongnya hoax semua, ya. Katanya waktu itu Pak Refli Harun bilang sudah mulai ngomong panci. Itu telinganya juga harus diperiksa, ya, karena yang Pak Refli Harun waktu itu sampaikan di sini juga itu, awas kalau maju itu seperti orang pancing. Pak Refli Harun bilang pancing, ya. Bukan panci, gitu loh. Itu tapi pancing yang nggak bisa maju. Nah, itu kalau maju, jadi itulah yang katanya menggunakan filsafat, gitu, ya. Namanya kalau nggak salah Simon K atau siapa, gitu, ya. Ya, Simon K kalau nggak salah namanya, ya, gitu, ya. Itulah parah lah. Jadi supaya tidak dimanfaatkan itu, maka teman-teman kita saat ini lagi membantu juga untuk kenapa? Karena apa? Karena saya rela menjadi garda depan, ya, untuk kemudian melaksanakan apa yang namanya pra peradilan ini. Karena ini akan jadi contoh, ya. Kenapa saya berani waktu itu melakukan peradilan dan kenapa tim Tokham itu berani membela saya? Karena untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi jangan sampai kemudian masyarakat menjadi takut, masyarakat menjadi terzolimi, masyarakat menjadi terkriminalisasi. Maka kenapa? Saya tetap mengatakan kita harus berupaya betul meskipun sudah dinyatakan NO, ya, need over nah itu ya surveillance, gitu, kayak itu, ya, kami tetap ajukan lagi. Nah, kami tetap ajukan need ya. Nah, kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan gagah
dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra peradilan yang kelima ya nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan karena itu akibat dari putusan hakim ini juga, yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan, dan kita mohonkan di pra peradilan ketiga ternyata kita dinilai kurang pihak. Nah, kurang pihak kita tambahin pihak. Nah, kalau nanti hasilnya mungkin teman-teman bisa berapa, apakah nanti hasilnya bisa? Lah nggak apa-apa ya, tapi kita tetap berjuang, kita tetap ingin supaya itu menang. Kenapa? Karena kalau kita menang, masyarakat seperti biasa ya, masyarakat biasa juga berani mengajukan seperti Bapak Aldo. Insya Allah hukum kita akan menjadi ada keberimbangan. Tidak hukum tuh tajam ke bawah, termul ke atas, ya gitu. Itu kan yang sekarang terjadi. Makanya saya sekali lagi pakai kaos yang sudah disampaikan oleh para pendukung kita juga, ya bahwa kenapa saya harus menang. Nah, karena kalau saya tidak menang, ya itu membuat yang lain juga akan mudah dikalahkan. Tapi bagaimanapun juga meskipun skornya, katakanlah kalau ada yang suka bikin skor ya, kan banyak ditolaknya, nggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya kita pernah menang, ya pada peradilan yang pertama. Jadi dengan kemenangan itu, insya Allah kita akan membuat teman-teman yang lain juga punya semangat, teman-teman yang lain punya harapan untuk bisa kemudian memanfaatkan hukum di Indonesia. Karena hukum di Indonesia itu menguji yang namanya pengadilan, ya peradilan, bukan pemastian atau hanya kepastian saja. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media yang terus bersamai. Kami akan terus, dan juga kami sampaikan untuk sahabat saya Dr. Tifa, ya kita tunggu apakah selain besok pokok perkara 27, apakah tetap juga maju untuk pra peradilan yang kedua. Kita tunggu ya. Kalau maju ya alhamdulillah, kalau tidak pun ya alhamdulillah juga ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya, dan hati-hati ya besok pagi ya. Itu moga-moga semua berjalan baik, karena ada kelompok yang mau memanfaatkan untuk makar. Harusnya intelijen tuh tangkap orang itu yang kemarin sudah bikin statement ya, apakah kita akan siap kalau itu 2029 dimajukan ya, siap gitu. Nah itu makar, itu jelas, itu jelas mau makam. Judi Ari pada kasus judi online ya, itu orangnya ya gitu, dan jelas di sampingnya ada siapa, dia senyum-senyum saja, itu senyum, tidak sama sekali tidak menolak statementnya. Jadi makanya hati-hati besok pagi ya. Semoga Indonesia tetap baik, semoga Presiden Prabowo tetap juga bisa mengemban amanah rakyat dengan baik, dan tidak ada yang numpangi demo besok pagi seperti yang smart yang dilakukan oleh adik-adik UI ya, tidak turun besok pagi ya. Karena menurut saya agak aneh juga ya, demo soal perampasan aset, yang demo malah dari luar kota agak jauh ke sana. Ada apa dengan itu? Nah itu aja ya, saya nggak akan lebih lanjut, nanti dikira politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tetap harus menang. Oke. Harus. Oke. Racikan Berita 1